Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Nurfem dengan NIM 240108501126 dari jurusan Biologi, Prodi Biologi Sains, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar, akan menjelaskan mengenai pengamalan subjektif terhadap norma itu. Itu pengamalan secara subjektif. Pengamalan secara subjektif adalah dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila tersebut terwujud dalam norma etik yang berlaku di masyarakat dan kode etik profesi tertentu. Pengamalan secara subjektif bergantung pada diri sendiri, apakah kita mau melakukannya atau tidak norma etik yang ada. Berbeda dengan norma hukum, norma etik tidak mengikat secara hukum, tetapi norma etik mengikat secara moral, tidak memaksa dari luar, tetapi berdasarkan kesadarannya di dalam melakukannya. Apabila seseorang melanggar norma etik, maka ia akan mendapatkan sanksi etik. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi profesi yang memiliki kode etik profesi, di mana sanksi etik yang dibuatnya bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tulis, peringatan, sampai dengan sanksi etik yang paling kuat, yaitu dapat dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut secara tidak sah. Melaksanakan norma-norma etik yang berdasar nilai Pancasila dapat dikatakan sebagai pengamalan subjektif atas Pancasila, sebagaimana yang dikatakan oleh Notonegoro pada tahun 1982, Pancasila Dasar Negara berisikan nilai-nilai umum yang abstrak, universal, yang bermakna kesesuaian sifat-sifat dan keadaan daripada dan dari dalam negara dengan hakikat dari setiap sila Pancasila. Nilai yang umum, abstrak, dan universal tersebut membutuhkan pelaksanaannya dalam setiap sifat yang objektif maupun subjektif, yang kedua-duanya merupakan subjektivitas. Subjektifikasi yang subjektif pada dasarnya adalah perbuatan fenomenal bagi manusia Indonesia yang pada umumnya bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang abstrak, umum, dan universal sebagai pandangan hidup bangsa. Hasilnya berwujud norma moral yang subjektif, memiliki implikasi etis, dan menjadi bentuk pengamalan subjektif warga negara. Sedangkan subjektifikasi yang subjektif pada dasarnya adalah penguatan pedoman moral bagi manusia Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang telah terjabat dalam peraturan perundangan. Hasilnya berwujud norma hukum yang objektif, memiliki implikasi yuridis, dan menjadi bentuk pengamalan objektif warga negara. Norma, baik yang objektif maupun yang subjektif, pada dasarnya bisa berkembang, berbeda, berlainan, menyesuaikan dengan keadaan dan bidang-bidangnya. Sementara itu, nilai Pancasila yang umum, abstrak, dan universal tidak bisa berubah, tidak mengikuti perbedaan atau perubahan waktu, tempat, dan perubahan lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa norma bisa berubah, sedangkan nilai dasar Pancasila sebagai sumber norma tidak bisa berubah. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan